yang katanya membatalkan puasa padahal tidak. 20 hal ini wajib kita ketahui. Yang pertama, yaitu makan dan minum karena lupa. Misalnya, kita mengira sudah waktunya buka ternyata belum atau terpaksa. Atau mungkin karena benar-benar lupa, dan itu tidak disengaja. Maka tidak wajib mengkodoknya ataupun membayar kafarot. Yang kedua, muntah tanpa disengaja. Muntah tidak sengaja seperti dikarenakan mabuk dalam perjalanan, kondisi tubuh sakit atau tidak enak badan, mencium bau yang tidak enak, atau hal-hal lain yang tidak disengaja. Yang ketiga, mencium istri, baik untuk orang yang telah tua maupun pemuda selama tidak sampai menyebabkan terjadinya jima. Dalam artian bersetubuh atau terasa merangsang. Yang terpenting yaitu tidak didasari nafsu sehingga menimbulkan syahwat. Yang keempat, mimpi basah di siang hari. Walaupun keluar air mani kita namun tetap tidak membatalkan puasa. Karena waktu tidur kita tidak sadar atau tidak disengaja. Yang kelima, keluarnya air mani dengan sendirinya tanpa sengaja. Ada sebab-sebab tersendiri keluarnya mani tanpa disengaja. Namun apabila disengaja maka puasa kita menjadi batal. Yang keenam, mengakhirkan mandi jinabat, haid atau nifas dari malam hari hingga terbitnya fajar. Namun yang wajib adalah menyegerakannya untuk menunaikan salat. Yang ketujuh, berkumur dan istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam rongga hidung secara tidak berlebihan boleh kita lakukan di waktu puasa dan itu tidak membatalkan. Asalkan dengan kadar secukupnya sehingga air tidak terasa masuk dalam tubuh. Yang kedelapan, menggunakan siwak. Menggunakan siwak bisa kapan saja, dan yang semisal dengan siwak adalah sikat gigi dan pasta gigi. Dengan syarat selama tidak masuk ke dalam perut. Namun lebih diutamakan dan disarankan sebelum habisnya waktu duha. Yang kesembilan, mencicipi makanan. Ini penting buat para wanita yang memasak di waktu puasa. Kita dapat mencicipi makanan waktu puasa. Dengan syarat selama tidak ada sedikit pun yang masuk ke dalam perut. Namun apabila ragu atau tidak yakin, sehingga apabila mencicipi makanan dapat membatalkan puasa, maka saat memasak kira-kira sesuaikan takaran. Yang ke-10, bercelak dan meneteskan obat mata. Saat puasa kita dapat bercelak ataupun meneteskan obat ke mata, dalam kadar secukupnya dan tidak berlebihan. Yang ke-11, suntikan atau injeksi. Selain suntikan, nutrisi dalam berbagai jenisnya. Karena sesungguhnya, sekiranya suntikan tersebut sampai ke lambung, namun sampainya tidak melalui jalur pencernaan yang lazim atau biasa maka itu tidak membatalkan puasa kita. Yang 12, menelan air ludah. Baik itu yang berlendir, seperti dahak, dan segala benda yang tidak mungkin menghindar darinya. Seperti debu, tepung, atau selainnya. Seperti partikel-partikel kecil yang terhirup hingga masuk tenggorokan dan sampai ke perut. Yang ke-13, menggunakan obat-obatan. Menggunakan obat-obatan yang tidak masuk ke dalam pencernaan. Seperti salep, celak mata, atau obat semprot seperti inhaler bagi penderita asma. Yang ke-14, gigi putus atau keluarnya darah dari hidung seperti mimisan, mulut atau tempat lainnya. Semua itu tidak membatalkan puasa, karena hal itu terjadi karena tanpa kita sengaja. 15. Mandi pada siang hari untuk menyejukkan diri dari kehausan, kepanasan atau selainnya. Kita boleh mandi di siang hari karena mungkin hawa yang sangat panas, kondisi tubuh lelah, sehingga dapat menyejukkan badan kita, dan menjadikan tubuh menjadi fit kembali untuk melanjutkan ibadah puasa kita. 16. Menggunakan wewangian di siang hari pada bulan Ramadan, baik dengan dupa, minyak maupun parfum.
Kita boleh menggunakan parfum, asalkan semua dalam kadarnya, yaitu tidak berlebihan dan baunya tidak mengganggu orang lain. 17. Apabila fajar telah terbit sedangkan gelas ada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya melainkan setelah ia menyelesaikan hajatnya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang dari kalian telah mendengar azan dikumandangkan sedangkan gelas masih berada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya sampai ia menyelesaikan hajatnya tersebut. Sahih, hadits riwayat Abu Dawud. 18. Berbekam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Muttafaqun alaih. 19. Tidur selama tidak seharian penuh. Tidur secukupnya saja. Disarankan tidur di waktu qailul lail, yaitu sekitar jam 11 sampai menjelang waktu zuhur. 20. Berenang selama tidak meminum airnya. Kita boleh berenang untuk mengurangi rasa haus saat puasa, asalkan tidak terlalu lama atau berlebihan. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Dan yang pasti sangat dilarang berenang sambil minum air, kecuali tanpa kita sengaja. Itulah hal-hal yang katanya membatalkan puasa, padahal tidak. Silahkan sukai, komentari, dan bagikan. Dengan berbagi kebaikan, maka insya Allah kebaikan akan menyertai kita. Selamat menjalankan ibadah puasa. Silakan langganan untuk mendapatkan pengetahuan bermanfaat berikutnya.